Ekonomi Indonesia di tangan Sri Mulyani. Tidak terkejut ketika Presiden Jokowi merombak kabinetnya dengan menunjuk Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang PS Brojonegoro di tahun 2016 lalu. Presiden Jokowi ingin memperkuat perekonomian kita dengan melakukan perombakan pada beberapa pos Kementerian Ekonomi dalam Kabinet Kerja. Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakasa, Ahmad Tucan, kala itu menjelaskan dalam pandangannya ini tak jauh dari alasan ingin menunjuk betapa bagusnya tim ekonomi Indonesia. Ingin menunjukkan ke sektor swasta dan dunia internasional bahwa tim ekonomi Indonesia bagus dan Sri Mulyani adalah best of the best in our country, kata Maftucan kepada Kompas.com. Dengan demikian, ada kecenderungan pemerintah dan presiden pun ingin membangun ekspektasi dan sentimen positif. Benar saja, di periode kedua, kembali Presiden Jokowi tidak mengotak-atik Kementerian Keuangan. Beliau tetap mempercayakan ekonomi Indonesia di tangan Sri Mulyani. Tanggung jawab dan rasa kecintaan kepada Republik Indonesia menjadi alasan Sri Mulyani tetap berada di kursi Kementerian Keuangan. Belum lagi rasa puas Presiden Jokowi atas kinerja Menko di 4 kabinet mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala, SBY Budiono, dan Presiden Jokowi JK, serta saat ini Jokowi Ma'ruf Amin. Saya diminta Pak Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Keuangan lagi, ujar Sri Mulyani yang mengenakan kemeja putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 22 Oktober 2019. Sri Mulyani menjelaskan banyak hal yang harus dilakukan untuk Indonesia saat ini dalam menghadapi perekonomian global yang dinamis dan tidak pasti. Presiden Jokowi pun meminta Sri Mulyani untuk melanjutkan kinerjanya di Kementerian Keuangan. Tugas dan tanggung jawab Menteri Keuangan itu kompleks. Kalau saya goyah, anak buah saya pun ikut goyah. Kalau saya sakinya 10 skala Richter, anak buah saya menjadi 20 skala Richter. Makin ke bawah makin besar. Jadi Anda sendiri goyah, bagaimana Anda akan menjadi jangkarnya? Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani dalam sesi wawancara khusus bersama tim Tempo. Sri Mulyani merasa tantangan pandemi COVID-19 merupakan jenis ranjau yang cukup berbahaya dari beragam ranjau yang pernah dilewatinya dalam hidup. Menurut Sri Mulyani, ranjau pandemi COVID-19 lebih menantang ketimbang mengurus masa sulit aksi extraction Bank Senturi pada 2008 silam. Informasi tentang jumlah utang Indonesia akibat proyek penyelamatan ekonomi dari pengaruh pandemi COVID-19 mengganggu sirkulasi berpikir. Jika dihitung-hitung, negara cukup banyak mengeluarkan dana untuk program penanganan dan pemulihan. Pada periode 2020, upaya pemulihan ekonomi nasional menginjak angka 699 triliun rupiah. Banyak dana direlokasi dari target yang dibuat sebelumnya masa pandemi COVID-19. Program relokasi anggaran dari pos-pos tertentu untuk penanganan masalah pandemi menunjukkan bahwa pemerintah berani pasang badan melawan pandemi COVID-19. Tumpuan besar proyek melawan pandemi, jika kita cermati secara mendalam, cukup banyak diarahkan ke Menteri Keuangan. Untuk penanganan pandemi saja, Menteri Keuangan harus pandai-pandai merumuskan anggaran, mengelola aset, membuat kebijakan, dan mencapai target. Selain masalah pandemi, pemerintah melalui kementerian-kementerian yang ada harus mampu memperkuat fondasi program prioritas, yakni upaya pemulihan ekonomi nasional. Semua hal ini tidak mudah karena harus dilakukan dengan ekstra hati-hati. Untuk tata kelola keuangan rumah tangga, kita perlu memberikan banyak apresiasi kepada Bu Sri Mulyani. Saya sendiri tak bisa membayangkan andaikan tata kelola keuangan di masa pandemi ini diberikan kepada orang lain. Bagaimana jika Menteri Keuangan di masa pandemi ini bukan Sri Mulyani? Postur Sri Mulyani yang optimis dan tegas sejatinya memberikan nilai ekstra bagi kesehatan rumah tangga Indonesia, terutama dalam menata ekonomi selama masa pandemi. Di tengah masa-masa sulit ini, cekikan informasi seputar utang negara semakin menular, seakan-akan hanya Indonesia yang terlilit hutang. Hemat saya, Indonesia termasuk negara yang sigap menangani pandemi sembari menata neraca ekonomi agar tetap stabil. Dengan kapasitas penduduk 200-an juta jiwa, pemerintah Indonesia tetap mampu memberikan makan semuanya. Berbeda dengan negara-negara lain yang kapasitas penduduknya tak sampai ratusan juta, Indonesia justru masih tetap optimis berjalan. Menurut Sri Mulyani, untuk saat ini keadaan luar biasa dan syok. Semua negara pasti menambahkan beban hutang kepada negaranya. Tentu saja, eskalasi utang yang terlalu banyak justru membuat ekonomi menjadi sehat. Akan tetapi, menurut Sri Mulyani, kenaikan utang malah dibenarkan karena situasi syok di mana ada instrumen lain yang mampu menopang kecuali negara sendiri. Jika negara bungkam dan tak kreatif menanggapi hanya karena takut ngutang, tentu saja keadaan negaranya semakin tak membaik. Selain ruwetnya penanganan masalah ekonomi, isu lain yang diudarakan adalah soal kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM,
yang dilihat oleh para haters sebagai strategi no money dari pemerintah. Isu ini menebar di media sosial lantaran kebijakan PPKM dimulai merubah ekonomi masyarakat. Banyak warga, terutama para pelaku usaha, menentang kebijakan PPKM karena bertentangan dengan semangat program pemulihan ekonomi nasional. Lalu, bagaimana Bu Menteri Sri Mulyani menanggapi ini? Menurut Sri Mulyani, PPKM darurat punya kaitan erat dengan target penyerapan anggaran. Sejauh ini, anggaran yang dicairkan untuk pos-pos penanganan masih belum terserap seluruhnya. Lagi-lagi, kendalanya pada crossing check data yang selalu berubah. Di pojok Menteri Sosial yang ditangani Putri Risma hari ini, masih banyak anggaran yang belum terserap dengan baik. Misalkan, program Keluarga Harapan atau PKH, yang targetnya 10 juta orang hingga Juni 2021, baru mencapai 9,9 juta. Hal lainnya, misalkan program Kartu Sembako yang dianggarkan untuk 18,8 juta keluarga, sampai Juni 2021 baru 15,9 juta. Jadi, penyerapan anggaran sesuai target sebetulnya membantu program-program lain dari pemerintah dalam perang melawan pandemi COVID-19. Upaya pemerintah sebelumnya sangat berotot. Bantuan sosial sangat berlapis-lapis. Tinggal bagaimana kita mengelolanya demi keseimbangan neraca rumah tangga kita masing-masing. Kadang ada yang ngotot karena usaha tidak laku dan ekonomi rumah tangga ambruk. Hal ini bisa saja dipicu oleh data-data tidak valid terkait sasaran bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial. Buktinya, pihak Kementerian Sosial tetap berusaha memperbaiki data target mereka yang seharusnya mendapatkan bantuan dan mengularnya antrian laporan pengaduan terkait bantuan yang tak tepat sasaran. Saya tetap optimis di tangan Bu Sri Mulyani, ekonomi kita akan semakin membaik dan keuangan negara akan selalu terasa membaik juga. Ingin tahu lebih menarik? Yuk, simak video selanjutnya. Go Global, ini sederet kinerja bisnis Pertamina di mancanegara. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengajak semua pihak percaya bisa melewati masa sulit pandemi COVID-19. Dia juga mengajak agar sesama anak bangsa untuk saling membantu. Menurutnya, masyarakat sebangsa dan setanah air harus diutamakan untuk dibantu. Pertamina telah mengembangkan bisnisnya ke mancanegara dan mendorong anak usahanya bersaing di kancah internasional. Dari sisi bisnis, Pertamina telah berkiprah melalui beberapa kegiatan yaitu hulu migas, ekspor, dan penjualan produk hingga kerjasama perkapalan. Melalui PT Pertamina International EP, Pertamina juga mengakuisisi dan mengelola lapangan migas overseas serta mencari sumber migas di berbagai negara. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan migas domestik dan mendukung ketahanan energi nasional. Hingga kini, Pertamina telah memiliki aset lapangan migas yang terbesar di 13 negara, yaitu Aljazair, Malaysia, Irak, Kanada, Perancis, Italia, Namibia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan Venezuela. PJS SVP Corporate Communication and Investor Relations Pertamina Fajriah Usman dalam keterangannya tertulis mengatakan, secara total 76% hasil minyak dari luar negeri diupayakan dikirim ke kilang domestik untuk mendukung ketahanan energi nasional. Kontribusi terbesar minyak tersebut berasal dari 3 aset di Algeria, Malaysia, dan Irak. Hingga tahun 2021, PIEP juga telah berkontribusi sebesar 49,9 juta barel minyak, atau berkisar 2,8 miliar US dollar. Jumlah tersebut dikirimkan ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan kilang dalam negeri, sekaligus berkontribusi dengan perbaikan neraca pembayaran Indonesia atau current account deficit. Melalui Pertamina International Marketing and Distribution, Pertamina juga memperluas ekspor produk unggulan ke pasar global. Produk tersebut meliputi Aftur, MVO, DCO, HVR1, LCO, dan Paraxylene. Sepanjang Januari hingga Juni 2021, volume penjualan produk Pertamina di pasar ekspor pun mencapai 3.999 MT dengan nilai 1,9 miliar US dollar. Revenue PIMD didukung oleh tren harga produk yang meningkat selaras dengan peningkatan harga minyak dan volume penjualan. Sementara itu, di bisnis pelumas PT Pertamina Lubrikan atau PTPL juga memperkuat posisi di pasar dunia. Saat ini, ekspor pelumas Pertamina telah menembus 14 negara dengan pasar terbesar di benua Asia, Afrika, dan Australia. Pergerakan bisnis Pertamina sebagai global player juga ditunjukkan Pertamina International Shipping atau PIS. Hal ini terlihat dari 11 armada kapal PIS yang telah berlabuh dan bersandar di pelabuhan internasional. Bahkan, 3 diantaranya memperoleh Certificate of Compliance dari United States of American Coast Guard.
Di tengah pandemi, Pertamina telah meresmikan tanker raksasa VLCC Pertamina Pride dan Pertamina Prim. Pertamina juga bekerja sama dengan anak usaha Petronas Group, yaitu Petco Trading Labuan Company Limited atau PT LCL. Dengan kinerja laba bersih mencapai 127% dari target di semester ini. PIS juga memberikan layanan terbaik sebagai Integrated Marine Logistics Company yang dipercaya di pasar internasional. Menurut Fajriyah, gencarnya inovasi bisnis Pertamina di pasar dunia serta kinerja positif Pertamina tidak terlepas dari restrukturisasi yang berjalan baik sampai saat ini. Sehingga seluruh subholding dan anak perusahaan berhasil fokus menjalankan bisnis dan lebih fleksibel dalam mengembangkan usaha. Pihaknya akan mengatakan seluruh kinerja positif ini tentunya sejalan dengan transformasi BUMN yang dijalankan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mendorong perusahaan negara menjadi preferensi global. Saat ini, Pertamina telah mendapatkan pengakuan operasionalnya di luar negeri. Pertamina juga menjadi satu-satunya perusahaan asal Indonesia yang masuk ke dalam daftar Fortune Global 500 tahun 2021 di posisi 287. Menurut Erick, pengakuan ini merupakan bukti berjalannya pembenahan organisasi perusahaan. Pihaknya optimis kinerja Pertamina lebih baik lagi dan frame bagi Pertamina adalah mesti bersaing dengan kompetitor di level dunia. Sebab Pertamina memiliki segala syarat baik kualitas dan kapabilitas untuk menunjang sebagai salah satu perusahaan besar dunia.